Orang yang belajar tentang law atau law of attraction adalah orang-orang yang tidak punya agama atau tidak punya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rizki yang berlimpah wah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Samsul Hidayat di channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan juga bedah buku dari orang-orang sukses tentunya. Dan kali ini kita akan coba bedah buku The Science of Getting Rich yang dituliskan oleh Wallace D. Wattles dan juga diterjemahkan langsung oleh A.S. Laksana. Jadi buku ini adalah buku program mental yang terbukti mewujudkan keberlimpahan dengan cara manifestasi pikiran teman-teman semua. Sebelum kita lanjut ke pembahasan apa saja yang ada di buku ini, bagi yang pertama kali menemukan channel ini, saya minta dukungan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika saya upload video-video baru kalian bisa mendapatkan pemberitahuan dan bisa langsung nonton. Dan jangan lupa like, share, and comment. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan juga keberlimpahan, jadi orang kaya raya, bermanfaat, dan juga bisa mengangkat, bisa merubah perekonomian keluarga dan juga Indonesia tentunya. Amin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke teman-teman semua, buku The Science of Getting Rich adalah buku tentang bagaimana cara kita meraih kekayaan ya, dengan cara menggunakan olah pikir kita, perasaan kita, dan juga menggunakan dunia kuantum atau dunia energi. Bagaimana cara kita menggunakan visualisasi pikiran kita untuk menarik sebuah kekayaan ya. Tentunya buku ini berkaitan dengan hukum tarik-menarik atau hukum law of attraction. Dan mungkin kalian bagi yang pernah dengar kata itu, ini adalah salah satu rujukan yang sangat recommended banget buat kalian baca. Dan ingat, bagi kalian yang pengen baca bukunya tapi belum sempat beli, silahkan DM ke Instagram saya karena saya ada PDF-nya. Teman-teman semua, apa sih yang menarik dari buku ini? The Science of Getting Rich ini dituliskan pada tahun 1910 ya, pada saat usia proklamator kita masih ingusan, masih bocah. Ternyata di Amerika Serikat sudah membicarakan dan sudah menyiapkan bagaimana ilmu menjadi kaya. Ini luar biasa banget. Dan sampai pada akhirnya buku ini dari zaman ke zaman semakin banyak minatnya dan juga semakin banyak orang-orang yang berhasil mempraktekkan isi dari buku ini. Luar biasa, buku ini menjadi salah satu buku terlaris di dunia teman-teman semua. Menurut saya, rujukan pertama dari buku ini adalah pikiran adalah doa. Kemudian juga yang kedua adalah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kecuali kaum itu bisa merubah anfusihim, jiwa atau pemikiran yang ada di dalam orang tersebut. Dan ini menjadi landasan penting teman-teman semua. Jadi kita nggak melulu menyalahkan Tuhan, nggak melulu menyalahkan Allah terhadap apa yang kita dapatkan hari ini. Itu berasal dari manifestasi pikiran kita. Jadi semua orang berhak bertumbuh, semua orang berhak menjadi kaya, semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan. Tergantung dari bagaimana orang itu mengolah pikiran mereka. Anda tidak perlu tawar-menawar sengit. Bukan berarti Anda tidak perlu melakukan proses tawar-menawar sama sekali. Atau Anda tak merasa perlu berurusan dengan orang lain. Saya ingin bilang bahwa Anda tidak perlu bernegosiasi dengan mereka secara tidak adil. Anda tidak harus mengeruk keuntungan besar-besarnya dari orang lain, tetapi berikan kepada orang lain lebih besar ketimbang yang Anda dapatkan dari mereka. Lagi-lagi ini konsep Islam, konsep sedekah ya. Sebenarnya konsep sedekah, cuma ya pembahasannya yang di blit sama si Wallace nih. Jadi kita tuh nggak perlu negosiasi, nggak perlu mengambil untung dari orang lain, nggak perlu kita tawar-menawar terlalu berlebihan gitu kan. Kita cukup berikan apa yang kita dapatkan ke orang lain lebih banyak dari apa yang orang lain berikan kepada kita. Ini keren banget. Investasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di sini. Cuma ya ini nggak jelaskan secara spesifik ya, secara agama, karena ini kan dengan pemahaman yang bersifat global teman-teman ya. Kemudian juga bersyukur.
Oke, teman-teman semua, ini juga ilmu yang diajarkan oleh Al-Quran ya, agama. Karena memang setiap agama itu mengajarkan bagaimana kita untuk bersyukur. Tidak ada satu agama pun yang menganjurkan kepada umatnya untuk tidak bersyukur. Karena lagi-lagi, bersyukur adalah cara kita untuk menikmati dan juga untuk melipat gandakan apa yang kita dapatkan. Banyak orang yang telah menata hidupnya begitu rupa dan tetap miskin karena kurang bersyukur. Mereka memutuskan hubungan dengan cara tidak berterima kasih ya. Dan ini ilustrasinya sederhana banget. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu nggak berterima kasih kepada kita, pertanyaannya, apa perasaan kita? Gedek, dongkol, benci, nggak mau ngasih lagi. Dan itu udah pasti. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan. Dan memang ilmu law of attraction itu sangat erat berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran menurut saya ya. Nah, makanya kalau misalkan ada orang bilang orang yang belajar tentang law atau law of attraction adalah orang-orang yang tidak punya agama atau tidak punya Tuhan. Ini kurang membaca secara keseluruhan sih sebenarnya. Ada juga sih di beberapa media ya yang menjelaskan seperti itu. Hal-hal selanjutnya yaitu lebih spesifik ke trik ya, tips untuk memulai sesuatu, untuk menjalankan konsep untuk mengundang sebuah kekayaan. Bagaimana olah pikiran di sini dijelaskan, kalian tinggal baca ya secara detailnya karena ini sangat penting teman-teman semua. Ini buku pragmatis, bukan filosofis, sebuah petunjuk praktis, bukan risalah teori teman-teman. Ia ditujukan bagi siapa saja yang kebutuhan mendesaknya adalah uang, yang berharap kaya lebih dulu dan bicara filosofis nanti saja. Buku ini untuk mereka yang sejauh ini tak punya waktu, perangkat, atau kesempatan untuk belajar metafisika secara mendalam, tetapi menginginkan hasil dan ingin mendapatkan kesimpulan ilmiah sebagai landasan bagi tindakan mereka, tanpa harus bersusah payah untuk mencari sendiri kesimpulan itu. Keren banget. Seagung apapun orang bicara tentang kemiskinan, fakta tetap menunjukkan bahwa tidak mungkin orang menjalani kehidupan yang sempurna tanpa sukses kecuali ia kaya. Tidak ada orang yang bisa mencapai kemungkinan tertingginya dalam pengembangan jiwa atau bakat kecuali ia memiliki banyak uang. Percuma juga kita banyak bicara tentang filosofi, tentang teori gitu kan, tapi kita belum pernah membuktikan apa itu sukses dengan cara mewujudkan banyak uang, teman-teman. Ini versi AS Laksana. Diperlukan banyak hal sebagai sarana bagi seorang untuk mengembangkan jiwa dan juga bakat, dan ia harus punya uang untuk mendapatkan semua yang ia butuhkan. Betul, saya sangat setuju sekali. Itu ya, manusia mengembangkan pikiran, jiwa, dan raganya dengan memanfaatkan pelbagai sarana. Dan masyarakat sudah terorganisir sedemikian rupa sehingga orang harus punya banyak uang untuk mendapatkan sarana-sarana tersebut. Karena itu dasar dari seluruh kemajuan bagi manusia seharusnya adalah ilmu menjadi kaya. Ada ilmu menjadi kaya dan ia adalah ilmu eksakta seperti aljabar atau aritmetika. Kalau misalkan kita diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana cara kita untuk menggunakan visualisasi pikiran kita dengan cara-cara yang ini menarik banget. Dan itu bisa menjadi sebuah jembatan kita untuk meraih kesuksesan atau kekayaan di 1, 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan lamanya ya teman-teman. Anda harus membuang jauh sisa kepercayaan dan gagasan kolot bahwa Anda menjadi miskin atau kehendak Tuhan yang menginginkan Anda tetap miskin. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang mungkin banyak yang kita alami, yang kita temukan setiap harinya ya. Apalagi mereka-mereka yang hidup di perkampungan, termasuk seperti saya. Pemahaman kolot seperti nasib kita saat ini seolah-olah itu adalah ketentuan dari Tuhan semata ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, udah begini kita takdir, kita udah nasibnya begini, mau gimanain lagi gitu kan. Udahlah pasrah aja. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran kolot yang harus kita dobrak ya, teman-teman semua, harus kita rubah karena kita sekarang hidup di era serba apa ya namanya? Serba berubah, serba cepat. Dan di sini dibuka, dikupas tuntas ya, nanti kalian baca di PDF saya yang saya kasih ya. Jadi untuk menuntaskan hal itu ada cara-cara tertentu, dan juga nggak mungkin kita langsung ngelawan ke orang tua kita kan, ke orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita lah. Wih, gitu kan, setelah kita baca buku ini langsung kita nolak mereka, nggak juga, tapi ada cara. Termasuk apa ya namanya, kita perlu mengasingkan diri terlebih dahulu ya di sini untuk beberapa saat gitu kan, kita diam, kita termenung. Kenapa sih hidup kita seperti ini, nasib kita sekarang seperti ini? Itu tentu bukan tanggung jawab dari
orang lain gitu kan, itu tanggung jawab dari kita semua. Bergantung pada apa yang kita pikirkan sih sebetulnya di buku ini, apa yang kita rasakan gitu kan. Nggak melulu kita menyalahkan Tuhan teman-teman, nggak melulu kita menyalahkan pencipta kita, pasrah jadi kayak kutukan gitu kan. Aduh, ini nauzubillah ya teman-teman semua ya. Walaupun memang ada takdir ya, takdir tertentu yang apa ya, yang nggak bisa dirubah kayak kematian, jodoh, rizki, dan itu adalah sebuah takdir. Rizki di sini bukan rizki berupa materi aja ya teman-teman, maksudnya kesehatan, kemudian juga musibah juga rizki sebetulnya, hal-hal lain lah. Oke teman-teman semua, itu saja penjelasan tentang The Science of Getting Rich. Tentu banyak hal lagi yang lebih keren, lebih menarik, lebih wah ya kalau misalnya kalian baca bukunya. Dan selamat praktek ya, selamat menjalankan kehidupan yang berbeda dari biasanya, selamat menjalankan rutinitas yang di atas rata-rata menurut saya ya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe dulu. Saya ucapkan terima kasih, salam sukses, salam hebat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.